Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Kali ini kita bahas satu topik yang sering jadi perdebatan, yaitu tentang kedudukan Yesus dalam Islam. Yesus atau Nabi Isa jelas disebut sebagai hamba Allah, seorang nabi yang mulia. Tapi di kalangan Kristen, pandangan ini seringkali sulit diterima. Nah, di video kali ini kita akan dengarkan penjelasan Islam yang santun dan berdasarkan dalil, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas di mana letak kebenarannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak sahabat kita yang bisa mendapatkan manfaatnya. Edis nih bang ya, kata Edis TV Yesus itu punya Tuhan. Sengketa ini bang di kekristenan seluruh Indonesia gara-gara Edis TV. Oh begitu. Iya. Maksudnya Yesus punya Tuhan yang bagaimana itu? Kata Edis kan Yesus punya Tuhan. Iya, maksudnya yang bagaimana tuh? Iya, ada yang disembah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu hamba Tuhan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yesus punya Tuhan, kok yang bagaimana? Iya. Soalnya kan sama, saya rasa sama. Yesus dan Tuhan itu sama sebenarnya. Enggak. Cuman ya, Kalau menurut Yesus punya Tuhan, Tuhan punya Yesus. kalau menurut Edis Yesus itu punya Tuhan lagi. Berarti ada berapa Tuhan? Iya, makanya ada berapa Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan. Ya Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan, sama dia. Abang nggak tahu Yesus punya Tuhan? Tidak tahu. Oh, ada bang di kitab abang. Kitab yang mana? Kitab Bible abang. Dia Babel mana? Abang punya Alkitab nggak di situ? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau gitu saya bukakan di laptop ya, mau ya? Yang boleh. Nih, Yesus punya Tuhan bang. Saya bukakan ya. Di mana itu? Abang yang baca dah. Baca bang. Yang mana? Ini Alkitab ya. Alkitab Sabda. Matius 11:25. Ya, Oke. pada waktunya. Pada waktu itu Yesus berkata, ya, Ya. aku bersyukur kepadamu, Bapa, Bapak, Tuhan langit, langit dan bumi. Jadi di sini yang Tuhan siapa bang? Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Sama. Lah, kok sama? Kalaunya sama, pasti Yesus ngomongnya kayak gini, Pak. Aku bersyukur kepadaku. Pasti kayak gitu Matius dia berapa ngomong. tadi? Aku bersyukur kepadaku. Bukan aku bersyukur sabar. kepadamu. Sabar bang, Matius berapa tadi? Matius 11:25 nih. 11:25. Sabar. No, ya. Kuapnya kan Yesus ajakan juru selamat ya. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, Bapak di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Waktu dia bersyukur itu berarti dia pribadinya manusia. Waduh. Dia kan berdoa, berarti dia berdoa untuk bapaknya. Bang, Tuhan itu kan, ya, bang, enggak usah nyeleneh gitu ya, enggak usah ubah-ubah kata-kata Yesus. Di situ yang Tuhan adalah Bapaknya, bukan dia.
Waktu dia ngomong kayak gitu kata Anda manusianya Yesus, ya memang dia manusia bukan Tuhan. Mungkin gimana? Iya, memang dia dilahirkan memang sebagai manusia. Ya iya, bukan Tuhan kalau manusia itu. Tapi dia itu kan mempunyai kuasanya tersendiri, makanya dia bisa dipanggil Tuhan, bisa dipanggil. Di mana kuasanya, Bang? Hah? Di mana kuasanya? Ada kuasanya, yang dia buat apa semua, ada semua. Apa? Coba baca Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5. Nomor 30. Ada 30. Lima 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, dari diriku Nah. sendiri. Nah, Ya, karena begini. apa tuh? Ketika dia- Yesus kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tuh. Ya, tanpa kuasa Bapaknya dari surga. Kenapa? Ketika dia katakan begini, karena banyak orang-orang yang tolak dia. Kalau dia mengatakan sendiri, orang-orang Farisi saja dia tidak akui dia. Ya iya, artinya yang Iya, punya kuasa makanya. bukan Yesus kan? Dia berkuasa, tapi ketika dia misalnya mengatakan yang sesungguhnya, berarti orang-orang Farisi kan sudah tolak dia. Karena Bang, banyak Bang, Yesus sendiri ngaku kagak berkuasa, lalu Anda paksa dia berkuasa, gimana sih? bukan Aduh, karena begini. Abang Yesusnya sendiri ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Anda paksa dia berkuasa. Aduh. Itu kan perikopnya mulai dari 19 sampai terakhir. Itu mulai dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa dia harus Iya. Karena dia makanya jangan ambil satu ayat itu terus Anda comot-comot. Begitu. Saya Ini nggak aku ambil kan- satu ayat, aku nggak tidak berubah, dapat biar berbuat dibaca satu apa-apa perikop. Ya, Satu sabar dulu, perikop kita tenang dulu. baca nggak ini, Bang, nggak berubah. Sabar dulu. Aku tidak karena dia katakan ini itu untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi apa semua, karena tidak percaya dia. Orang dia mengatakan saja, dia ditolak. Bagaimana? Aduh. Coba deh buka lagi. Yohanes 4 nomor 22 coba. Memang kalau ambil satu ayat itu dari satu Bang, perikop kalau itu saya sama. kalau Yohanes. saya ambil sebutkan satu ayat berarti saya udah baca semua. Iya, itu. Udah Sekarang saya saya bisa paham tanya. konteksnya. Makanya coba Anda buka Saya dulu. paham. Ya, 21. Yohanes 4 nomor 22. Itu kan Sam 422. Dua-dua deh. Sesi. Yohanes 422. Hmm. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Hmm. ya kan? Tidak apa kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Hmm. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa? Oh, yang disembah Yesus Siapa sama yang murid disembah Yesus di situ? Siapa yang disembah Yesus? Bapa di surga. Allah. Ya. Berarti dia menyembah Tuhannya, betul? Iya. Iya. Berarti Bapaknya Yesus itu. bukan? Dia memang Bukan Tuhan. memang dia bukan Tuhan, tapi dia serupa wujud itu sebagai manusia. Ketika dia katakan bahwa Iya. orang-orang Farisi saja tolak mentah-mentah. Tahu saya, Bang. Tahu. Yesus itu manusia. terus apanya yang Aku harus- udah berkali-kali. Memang Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau mengakui Iya. Yesus itu Tuhan, ya berarti dia penyesat, kata Yesus. Saatnya bagaimana? Lah, yang mengakui Yesus itu Tuhan, berarti dia penyesat. Itu ada siapa di yang kitab penyesat? Anda. Sekarang begini, ini kan kita yang kami baca sekarang dalam Alkitab kami ini kan yang kami baca dan kami ikuti itu kan orang yang terdahulu, orang pada zaman itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Oh, bukan Bukan kami ikut sekarang. Yesus gitu. Hah? Bukan ikut Yesus.
Maksudnya mereka pada waktu itu yang mengikuti Yesus dan mereka yang saksi matanya itu waktu itu. Ini kan jadi kami sekarang ini kami tidak tahu dan saya tidak bisa pakai analogi saya apa semua untuk tafsirkan Alkitab ini. Makanya Bang, di kitab Anda itu ada perkataan Yesus, itulah yang diikuti, bukan perkataan orang lain. Perkataan siapa yang kami ikuti sekarang? Lah, itu siapa? Yang katanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus kagak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Memang kalau dia katakan bahwa dia Tuhan, makanya orang-orang Farisi di kala itu akan menolak dia. Itu yang persoalan. Kalau dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia mempunyai Tuhan, lalu ngapain toh Anda sembah dia? Memang harus sembah. Kenapa tidak? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Inilah Bang ya, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, ini bakal diusir Yesus, orang seperti Anda. Coba Anda buka Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang seperti Anda akan diusir Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Sabar. Ya. Matius berapa? Matius 7 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tidak 22. Matius 7 22 sampai 23. Baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, benar? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati membutuhkan orang. Bukan yang itu. Matius 7 22 sampai 23. Ini 8. Oh, di sebelah. Sabar. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi anakmu? Namun kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku dan sebagai buat kerja kantan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Perkataan ini untuk bagaimana untuk hal-hal yang orang yang mengajar pengajaran sesat ya. Iya. Yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Siapa? Farisi. Yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Orang Farisi. Ini dia katakan untuk siapa? Untuk orang Farisi. Itu bukan untuk orang Farisi, bukan. Sekarang begini. Ini bukan, itu hal pengajaran yang sesat. Sekarang begini. Ini Matius 7 15 sampai 23. Iya. Itu di atas perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Iya. Terus kenapa Anda cuma di bawah ujung sini baca dari atas? Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran sesat, kata Yesus. Masa kitab Anda sendiri nggak tahu hal pengajaran yang sesat. Saya tahu, makanya yang menyatakan dan memanggil Yesus itu adalah Tuhan, agamanya apa? Siapa? Ya kami Kristen otomatis. Kristen. Itu yang akan diusir Yesus tuh. Sekarang saya tanya. Saya ingin bertanya sedikit ya. Oke. Apa tuh? Apa yang Bapak Ustadz mau sampaikan bahwa kami diusir Yesus atau bagaimana, terserah Bapak, itu adalah penilaian Bapak. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bahwa kita itu bukan penilaian saya, itu kata Yesus.